Datang mulai. Memang agak turun gitu ya. Dari sininya. Oke, sebelum kita mulai, kita akan membuka Matius pasal 3. Matius pasal 3. Ayat yang ke-11 terus ke bawah itu ya. Saya akan bacakan. Setelah saya baca, kita akan masuk dalam doa. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Aku ini adalah Yohanes Pembaptis. Jadi dia menjelaskan dia melakukan baptisan itu baptisan apa. Jadi aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi Yesus yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Yesus atau Mesias akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu bukan unsur seperti air. Jadi kalau kita dibaptis, Roh Kudus seperti air dibaptiskan ke kita gitu ya. Nah itu bukan. Roh Kudus bukan Allah. Jadi kita pengertian kita harus hati-hati karena itu tanda, Roh Kudus bukan. Roh Kudus bukan tanda, ya. Jadi ini ada perbedaan konsepsi dengan beberapa gereja yang melihat bahwa Roh Kudus itu seperti air membaptis kita. Nah itu tidak demikian. Saya ulangi, Yesus akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus. Nah perhatikan ayat ini. Alat penapi sudah di tangannya. Jadi di tangan siapa itu? Jadi baptisan itu berkaitan dengan apa? Penapian. Jadi baptisan itu tanda pertobatan yang dilakukan oleh Yohanes, Yesus lakukan, itu langsung ada penapian yang juga serasi paralel dengan penghakiman pada akhir zaman. Alat penapi sudah di tangannya, ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan, yaitu lambang dari neraka. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Apa yang dikatakan Yohanes? Tetapi Yohanes mencegah dia, menolak. Jadi tidak mau dia. Katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu. Nggak mungkin saya membaptis kamu. Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Kembali, saya ini nunggu kamu supaya kamu baptis saya. Kamu datang minta dibaptis oleh saya. Lalu Yesus menjawab kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Ya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya, mari kita masuk ke dalam doa. Sungguh tanpa kekuatan dan kedatangan serta kemuliaan Engkau menjadi manusia, maka Tuhan kami tahu tidak ada harapan bagi manusia dengan segala tingkah laku kami. Tidak pernah ada manusia yang diberikan jalan dan diberikan hati yang bertobat. Karena kami tahu ini bukan pekerjaan roh kami yang penuh dengan pemberontakan dan perlawanan. Roh kami yang sudah jatuh di dalam dosa, maka kami tidak bisa melawan
kami tidak bisa mengerjakan keselamatan kami. Hanya karena Roh Tuhanlah, Roh Kudus, yang hari ini kami sembah, kami pelajari, bukan sebagai objek, bukan sebagai satu kekuatan yang boleh kami permainkan, boleh kami atur, boleh kami gunakan seenak kami sendiri. Tuhan, kami tahu Roh yang kudus, Roh Kristus ini dan Roh Bapa adalah roh yang harus kami sembah. Tuhan, begitu banyak orang yang sudah begitu jauh melenceng dari firman Tuhan dan tidak menghormati Roh-Mu. Dan hari ini Tuhan, kami ingin betul-betul menyembah Engkau dalam segala kelemahan kami. Engkau tuntun hati kami supaya dengan perkataan dan pertanggungjawaban dalam seluruh hidup kami bisa sungguh-sungguh mengatakan kebenaran di hadapan Tuhan, karena Engkau-lah yang menyatakannya di dalam seluruh kehidupan, pekerjaan, pelayanan anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Bimbinglah kami supaya kami benar-benar mengerti dan juga menikmati karya Roh Kudus dalam seluruh kehidupan kami, dan seutuhnya, sebulat-bulatnya kami mendapatkan jaminan yang kekal itu, yaitu Yesus, Engkau memberikan Roh-Mu yang kudus itu. Kami bersyukur di hadapan Tuhan. Pakailah setiap kami, supaya kami juga memberitakan kebenaran ini kepada orang-orang yang belum mengerti, orang-orang yang pada saat ini juga mencari tahu tentang siapa Roh Kudus, apakah hubungannya dengan Bapa dan dengan Yesus sebagai anak. Tuhan, disinilah pakailah kami sebagai alat yang sungguh-sungguh memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Ya, kita akan belajar yang jadi pertanyaan begini: kapankah Yesus membaptis dengan Roh Kudus? Kan dikatakan kan, aku membaptis kamu dengan air, tapi Yesusnya belum datang. Yesus Mesias itu disebut sebagai yang diurapi, itu akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Nah, jadi pertanyaan adalah, kapankah Yesus membaptis dengan Roh Kudus? Apakah waktunya adalah waktu setiap orang percaya dibaptis Roh Kudus? Dan Tuhan Yesus melakukan itu berkali-kali. Jadi kalau satu kali orang bertobat, dia baptis. Ada orang yang bertobat, dia baptis dengan Roh Kudus. Dan itu dilakukan setiap orang bertobat, dia lakukan satu-satu, ataukah dia lakukan satu kali untuk selamanya? Nah, di sini kita belajar tentang pekerjaan Tuhan Yesus yang dikatakan sebagai imam. Bahkan Tuhan Yesus sebagai imam adalah pekerjaan yang tidak pernah dilakukan seperti imam-imam besar yang tiap tahun membawa persembahan, tiap tahun mereka mengurapi, tiap tahun mereka kemudian mencelupkan dosa-dosa kita ke dalam dosa atau darah anak domba. Itu dilakukan tiap tahun. Sedangkan tiap sabbatical, imam-imam yang dibawa melakukan itu. Untuk perayaan besar, imam besar yang membawa mewakili seluruh bangsa itu setahun sekali minimal. Nah, saudara, dari sini kita tahu bahwa secara keimaman orang Israel, apa yang dilakukan oleh liturgi mereka, perayaan mereka adalah mereka melakukan itu berkali-kali. Dan waktu Yesus datang, Yesus melakukan pengorbanan itu berapa kali? Dia mati di kayu salib berapa kali? Satu kali, nyawanya cuma satu kali kan. Dan kita juga dikatakan kita mati dan hidup satu kali. Maka itu menunjukkan bahwa karya Kristus adalah karya yang satu kali untuk selamanya. Nah, Yesus mati bagi dosa-dosa kita, menunjukkan bahwa kematian itu adalah makna dari baptisan yang sejati. Bukan tanda air pertobatan, tapi maknanya adalah kita mati bersama dengan Kristus. Dan Yesus mati satu kali di kayu salib. Berarti setiap orang yang percaya akan dibaptis di dalam kematian Yesus berapa kali? Satu kali untuk. Nah, jadi bisa ngerti ya. Jadi nggak mungkin dilakukan berkali-kali baptisan itu, atau disebut sebagai baptisan kedua, ketiga, keempat. Jadi kalau saya kurang mantep baptisan di Indonesia, saya cari baptisan yang lebih mantep ke Sungai Yordan.
Kan asli akhirnya. Yesus dipakai itu juga, saya juga pakai itu. Kan lebih marem gitu ya, lebih mantap. Dan ada beberapa jemaat yang sudah tua, ya bibi-bibi dan cim-cim itu memohon kita minta izin supaya dibaptis di dalam sungai Yordan yang asli. Loh kenapa? Saya katakan, tuh Pak, itu kan asli Pak, kuasanya kan beda. Saya tanya, kuasa apanya yang beda? Loh airnya itu yang dipakai oleh Yohanes Baptis loh Pak. Ibu percaya itu air itu mengalir, betul ya? Kan udah mengalir, sudah nggak ada itu airnya. Kita Pak, airnya air sungai Yordan Pak. Nah, saudara, di sini kita lihat bahwa banyak orang yang tidak mengerti. Itu adalah lambang. Lambang itu adalah sesuatu yang tidak dimutlakan. Harus tempatnya di sini, airnya harus jernih seperti ini, harus ada sungai Yordan. Nah, saudara, kalau gitu nanti kalau kita berada di daerah suci, tanah suci gitu ya, tanah suci kita di mana? Tahu? Di Israel kata orang-orang, bawa air dari sana, terus kemudian bawa tanah dari sana. Di Singapura ada mimbar, batunya dari Israel, langsung dari Israel. Naik pesawat, batu naik pesawat tuh. Mimbarnya gede batunya. Gereja Zion di Singapura itu batunya dari Israel. Mantap ya. Nanti kita ganti aja kali. Batu yang lebih gede lagi, batu karang gitu. Nggak tahu naiknya gimana. Nah, sampai seperti itu, ya satu sisi kalau lihat sebagai simbol lambang bagi saya sih nggak ada masalah. Tapi begitu itu menjadi sesuatu yang betul-betul dan kita kemudian masuk di dalam kesalahan dan melakukan itu berulang-ulang, berarti ini adalah kita tidak benar, kita tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, oke, kita sudah belajar kan. Nah, yang saya tanyakan, kapan Yesus membaptis kita dengan Roh Kudus? Kapan? Kalau cuma satu kali, dia mati satu kali, menunjukkan arti baptisan, dan dia kemudian mengatakan, aku akan membaptis engkau. Berarti dia satu kali dan merupakan satu peristiwa sejarah, itu kemudian membuka satu zaman baru, satu kerajaan yang baru, satu umat yang baru, anak-anak kerajaan yang sempurna. Dalam 1 Yohanes pasal 2 pasal 3 sudah baca, kita semua dilahirbarukan sempurna, tidak memiliki dosa. Nah, di sini ada seorang penulis namanya Joseph Prince salah mengartikan kalimat ini. Jadi dipikir bahwa kita tidak perlu lagi mengaku dosa. Kenapa? Sudah sempurna. Karena ada perkataan itu, nggak perlu mengaku dosa, kita sudah sempurna. Pengakuan dosa itu nggak dibutuhkan berarti. Nah, itu sisi lain gitu ya. Nah, sekarang kita belajar, kapankah Tuhan Yesus membaptis dengan Roh? Waktu murid-murid bertanya kepada dia tentang masa akhir zaman, tentang kerajaan Israel yang baru, wah banyak gitu ya. Jadi katakan, kamu tunggu, nanti aku akan mengirim siapa? Roh Kudus. Dan kapankah peristiwa itu terjadi? Hari Pentakosta. Itulah baptisan Roh Kudus yang dilakukan satu kali untuk selama-lamanya. Dan rasul-rasul melihat baptisan ini menjadi satu tonggak sejarah, dan mereka waktu membaptis orang, mereka selalu mengingat baptisan Pentakosta, baptisan Roh Kudus. Kamu sudah dibaptis dalam nama Yesus, ya, tapi belum Roh Kudus, belum baptis Roh Kudus. Kenapa? Karena kamu belum mengerti bahwa kamu mati di dalam Yesus. Bukan cuma persoalan nama saja, bukan cuma persoalan Mesias saja. Kenapa dikatakan harus dengan baptisan Roh Kudus? Karena Yesus yang dipercaya mereka bukan Yesus seperti yang dalam perjanjian baru. Konsep mereka tentang Mesias masih perjanjian lama, masih dibaptis dengan baptisannya Yohanes, itu tidak menyelamatkan. Sekali lagi, jadi kalau perjanjian lama kita lepaskan dan kita percaya Yesus atau Mesias dalam perjanjian lama tanpa pengharapan yang dalam perjanjian baru, kita tidak pernah diselamatkan. Dan kitab kita adalah lama dan baru. Jadi orang Israel sekarang percaya Mesias percaya. Kenapa nggak bisa diselamatkan? Karena tidak percaya Yesus dalam perjanjian baru. Jangan ya. Kitabnya sama perjanjian lama, dari Kejadian sampai Maliaki. Tapi mereka tidak terima kitab perjanjian baru. Diselamatkankah mereka? Jawaban kita adalah tidak. Kenapa tidak? Karena mereka tidak percaya Mesias
yang menggenapi seluruh, mulai dari Adam, Abraham, Nuh, Musa semua. Nah, mereka kalau tidak mau percaya dan menolak, berarti mereka tidak akan mendapatkan baptisan di dalam Roh Kudus. Boleh dikatakan mereka adalah menghujat Roh Kudus karena menolak pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus. Jadi dia mati bagi kita, dia bangkit bagi kita. Itu adalah pekerjaan yang dibawa oleh siapa? Roh Kudus. Kita sudah belajar di awal kan, Roh Kudus memberitakan siapa, menyaksikan siapa, memulihkan siapa, mengajarkan kepada kita tentang siapa. Begitu kita tolak pekerjaan Roh Kudus, berarti kita nggak akan bisa percaya pada Yesus. Jadi dosa menghujat Roh Kudus adalah dosa yang selalu menentang seluruh kesaksian Roh Kudus. Apa kesaksian? Dia menyaksikan Yesuslah yang harus kamu percaya, Dialah Allah yang harus kamu sembah. Nah, itu pekerjaan Roh Kudus. Jadi di sini kita melihat bahwa Roh Kudus hanya bisa digunakan atau dilakukan dan dipanggil membaptis kita dengan satu otoritas nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sekarang saya ibadah, ya kan? Terus saya katakan Roh Kudus. Terus saya kemudian katakan, Roh Kudus, aku akan membaptis mereka pakai engkau dalam nama Roh Kudus, gitu ya. Saudara tahu, itu tidak sesuai firman Tuhan. Kenapa? Karena tidak ada boleh satu nama yang boleh memanggil Roh Kudus seenak kita dan boleh memakai dia kecuali Tuhan Yesus. Jadi kenapa sekarang kita berani-beraninya memanggil Roh Kudus, gitu ya? Memang kita ini siapa? Saudara, pekerjaan Roh Kudus adalah hanya mendengarkan perkataan Yesus, hanya menjalankan yang diperintahkan Tuhan Yesus, betul ya? Tidak pernah dituliskan Roh Kudus mendengarkan Rasul Petrus, Roh Kudus mendengarkan Paulus. Kebalik, Paulus harus mendengarkan Roh Kudus. Nabi Agabus mendengar dari Roh Kudus dan mengatakan pada Paulus, Paulus, kamu tidak boleh ngabarkan Injil. Loh, ngabarkan Injil gak boleh. Saya mau ngabarkan Injil, nggak boleh. Kamu kalau ngotot terus, maka kamu akan dipenjara. Nah, siapa yang berbicara? Siapa yang memberitahu Rasul? Roh Kudus. Memakai hambanya Agabus memberitahu Paulus. Nah, dari sini kita tahu bahwa yang dilakukan oleh Roh Kudus adalah surat semua harus di dalam kuasa kerelaan dan cara kerja Roh Kudus, dan tidak pernah dalam Alkitab satu rasul pun yang menggunakan dan playing Holy Spirit. Tidak ada itu. Jadi Roh Kudus itu bukan mainan, Roh Kudus bukan kuasa. Jadi kalau saya punya ini senjata, wah ini satu tongkat yang ada kuasanya, kayak anak kecil gitu kan, hero-hero itu kan, keluar kuasa itu, wah kemudian jadi ayam, gitu kan. Roh Kudus bukan seperti ini, yang kita pegang terus kemudian kita gunakan. Kurang ajar sekali kita. Saudara, siapa berani? Kebalik, kamu yang dipegang Roh Kudus, kamu yang gunakan Roh Kudus, betul nggak? Nah, kita melihat bahwa kita yang gunakan Roh Kudus. Kita menggunakan nama Yesus, buat apa? Supaya orang ngaku dengan kita, melakukan banyak tanda-tanda ajaib memakai nama Tuhan Yesus. Kita nggak sadar sebenarnya kita lah yang harus dipakai oleh Yesus. Kita yang dipakai Roh Kudus, bukan Roh Kudus yang kita pakai. Tapi manusia memang sukanya seperti itu. Satu dosa yang paling dibenci oleh Tuhan adalah iblis memerankan peranan sebagai Tuhan. Betul? Dosa yang dibenci oleh Tuhan di gereja, para pemimpin gereja berperan sebagai Tuhan, menggantikan Roh Kudus, menggantikan Tuhan Yesus, menggantikan semua. Itu nggak terasa, dan dia pikir bahwa itu firman Tuhan. Tapi ya kalau kita baca dengan teliti baik-baik, kita baca betul-betul. Yohanes katakan,
bahwa Ia yang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Dan bukan hanya itu, kalau kita lihat ya, membaptis kamu dengan api. Ya, coba kita lihat tadi ya, membaptis kamu dengan api. Kita lihat Lukas 3:16. Lukas 3:16. Yohanes menjawab dan berkata pada semua orang itu, Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan apa? Dengan Roh Kudus dan api. Nanti bikin gereja yang membaptis dengan api, pasti orang banyak datang. Itu kan? Ini baru ngetren ini ya. Jadi pakai LPG gitu. Mau kasih yang gede gitu kan. Terus kemudian orang suruh lewat api itu. Terus gak terbakar. Baptisan api. Saya tanya, apa baptisan api artinya? Nah, saudara, tadi saya katakan bahwa waktu di dalam Matius pasal 3, Yohanes jelas mengucapkan, Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus, dan di tangan Dia sedang menampi kamu. Nah, ini loh apinya. Dia akan membuang kamu jika kamu tidak berbuah, jika pohon ara tidak menghasilkan buah, jika bangsa Israel tidak menghasilkan buah, jika orang Kristen gereja tidak menghasilkan buah. Aku tebak dan kemudian aku baptis dengan api. Jadi baptisan air, baptisan Roh Kudus selalu terkait dengan apa? Baptisan api. Nah, saudara, baptisan penghakiman akhir, baptisan menyatakan kamu diselamatkan atau tidak, kamu menghasilkan buah dalam hidup atau tidak, kamu memiliki Roh Kristus atau kamu mencaci maki Yesus. Karena tidak ada orang memiliki Roh Kristus yang menghujat Yesus. Nah itu penampi dan baptisan api di tangan siapa? Yesus semua. Jadi siapa yang kerjakan semua? Yesus. Boleh nggak kita kerjakan? Nah, saudara, di internet, di YouTube, saya melihat ada seorang hamba Tuhan ngomong gini. Bayangkan kalau Paulus dan Tuhan Yesus punya jubah yang sederhana. Tahu jubah ya? Jubah sederhana. Itu orang lewat sembuh. Jubah saya lebih bagus dari Tuhan Yesus, lebih wangi daripada Paulus, maka jubah saya dia lepaskan, lebih hebat dari jubahnya Tuhan Yesus dan Paulus. Kenapa? Karena bayangannya langsung semua. Saudara, ini teori dari mana? Ilmu dari mana? Tapi orang-orang senang, haleluya. Aduh, saya lihat itu ngeri loh. Kadang-kadang saya merinding sendiri ya. Ini kalau Roh Kudus datang gimana dia? Kalau Tuhan Yesus datang gimana? Siapa yang dicabut oleh Tuhan dulu? Siapa? Bisa tanya, siapa yang dicabut dulu? Yang ngajak gak bener kan? Masuk api. Saudara, bayangkan orang bisa mengatakan, Tuhan Yesus jubahnya jelek, saya pendeta, sudah terkenal, jubah saya lebih bagus. Yesus gak dijahit dengan baik, saya dijahit. Terus kemudian dibuka, lebih berkuasa. Saya melihat itu ngeri. Ini pendeta-pendeta yang luar biasa besar ini kadang-kadang nggak tahu diri. Makanya banyak gereja itu kadang-kadang melihat, ini luar biasa, orang datang, masuk muda, ganteng lagi, anak-anak remaja, datang semua, termasuk anggota jemaat kita juga. Saya juga sama kamu gila semua. Gila pendeta yang ganteng kayak Epse masuk neraka semua. Ini kan, saudara, itu bahaya sekali ya. Oke, ini jelas sekali ya. Jadi kita jelas kapankah Yesus membaptis dengan Roh Kudus? Di hari raya Pentakosta, ya kan? Dan dia melakukan berapa kali? 1 kali untuk selamanya. Kalau nggak sekali gimana? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin kan? Tuhan Yesus mengatakan, aku akan balik kepada Bapa. Nanti akhir zaman aku baru datang lagi. Mana dia baptis Roh Kudus? Mau turun gitu?
Bukan secara air, bukan secara fisik, bukan. Tetapi baptisan dia lakukan sebagai proklamasi kemenangan akan seluruh pekerjaan. Kerajaan Allah sudah berdiri, kuasa roh itu berjaya. Nah, di sini. Jadi setiap orang waktu membaptis, mereka ingat tentang baptisan Roh Kudus. Jadi rasul-rasul membaptis, kamu akan dibaptis dalam Roh Kudus. Dia ingat kemana? Langsung ingat Pentakosta. Dia ingat langsung Yesus mati bagi kamu dan bangkit bagi kamu. Semua rasul tahu ini. Jadi waktu saya membaptis di dalam baptisan air di gereja, saya selalu mengatakan waktu dibaptis begini, bahwa kamu bukan dibaptis cuma dengan air, kamu dibaptis dengan darah nyawa Yesus. Kamu mati sekarang. Manusia penuh dosa itu sudah mati. Kamu menjadi manusia yang baru. Itu arti daripada baptisan. Ya, kita buka di dalam Roma pasal 6. Ya. Roma pasal 6. Ayat yang pertama saya bacakan ya. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Nah, saudara perhatikan perkataannya. Bagaimana kita sudah mati dalam dosa, kok kita bisa hidup lagi dengan dosa kita? Artinya apa? Dosamu mati sekali untuk apa? Untuk apa? Sekali untuk, karena kita dibaptis dalam kematian Yesus, berarti dosa kita dibereskan berapa kali? 1 kali. Jadi kamu mati dalam dosamu, mengapa kamu bisa hidup lagi dalam dosamu? Nggak mungkin. Kamu sudah mati. Kamu harus hidup di dalam kebenaran, dalam roh itu yang disebut sebagai baptisan Roh Kudus. Kamu hidup di dalamnya. Baptisan air menunjukkan kamu meninggalkan seluruh dagingmu. Baptisan roh menunjukkan kamu hidup seturut dengan roh, menuju pada Kristus. Nah, itu arti baptisan roh Kudus. Baptisan air menunjukkan kamu bertobat, dosa-dosa banyak, tinggalkan itu kejijikan. Bukan hidupmu lagi. Hidupku bukan itu. Hidupku adalah Yesus. Nah, waktu itu